Ratu Singa merupakan salah satu tokoh dari negara Angola, Afrika, yang berjuang dalam pembebasan rakyat dari penjajahan Portugis. Dia merupakan perempuan Afrika pertama yang tercatat pernah melakukan konfrontasi terhadap negara Eropa. Keahliannya dalam berdiplomasi, membuat taktik perang, dan kemauan yang keras menjadikannya tembok penghalang antara Portugis dengan ambisinya dalam menjadikan tanah Angola sebagai pusat budak. Perang gerilya yang digerakkan olehnya menginspirasi perang kemerdekaan Angola. Penasaran kan dengan sepak terjang Ratu Singa ini? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Zinga Bandi, lahir sekitar tahun 1581 di Kerajaan Dongo. Kelak orang menyebutnya sebagai negara Angola. Selama awal abad ke-16, diyakini bahwa orang Mbundu yang mendiami pantai barat Afrika Tengah mendirikan Kerajaan Dongo. Gelar penguasa rakyat mereka adalah Ngola, dan dari kata inilah nama negara Angola berasal. Putri Singa adalah bagian dari keluarga kerajaan karena ayahnya, Ngola Kia Samba, adalah seorang raja yang berkuasa di Kerajaan Dongo. Dikatakan bahwa ibunya adalah selir favorit ayahnya. Putri Singa memiliki 3 saudara kandung, 2 saudara perempuan, dan seorang saudara laki-laki yang bernama Benji yang akan memerintah negara dari tahun 1618 hingga tahun 1624 setelah kematian ayah mereka. Menurut sejarawan, setelah kelahiran Singa, lehernya dililit oleh tali pusar. Pelilitan tali pusar dianggap sebagai pertanda negatif oleh para peramal istana. Namun ini dianggap sebagai tanda yang mewakili nasib yang berbeda dari orang lain. Itu dianggap sebagai simbol perlawanan, kelangsungan hidup, dan keturunan yang akhirnya terbukti benar dalam kehidupan Singa kelak di kemudian hari. Saat Singa lahir, Kerajaan Dongo sedang mengalami masa-masa yang penuh gejolak. 10 tahun sebelum Putri Singa lahir, yaitu pada tahun 1571, Raja Portugis memberikan dekrit kerajaan bahwa Kerajaan Dongo akan ditaklukkan. Orang Portugis percaya ini adalah penaklukan yang mudah, karena Portugis sebelumnya telah sukses menaklukkan Kerajaan Kongo yang merupakan negara tetangga Kerajaan Dongo. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575, pangkalan pertama didirikan oleh Portugis di Luanda, yang merupakan langkah pertama menuju kolonisasi Angola. Setelah pangkalan ini didirikan, konflik antara Portugis dan Kerajaan Dongo pun terjadi. Belakangan terjadi perang besar-besaran antara kedua pihak pecah, yang semakin diperparah oleh aliansi Portugis dengan sekelompok pejuang Angola yang disebut Imbangala. Orang-orang pejuang ini dilatih dalam perang gerilya dan melakukan perjalanan melintasi Afrika. Boleh dikatakan, orang-orang ini telah menjual jasa mereka kepada Portugis. Sama seperti negara-negara Eropa lainnya pada saat itu, Portugis bertujuan untuk merebut sejumlah besar tanah di wilayah Angola dengan tujuan dapat digunakan untuk perdagangan budak. Hal ini karena Portugis membutuhkan budak di berbagai koloni, khususnya kolonial Brasil yang telah didirikan pada tahun 1500. Kolonial Brasil adalah koloni terbesar kerajaan Portugis dan sejak awal adalah masyarakat yang sebagian besar dihuni oleh para budak. Perdagangan budak Afrika melekat pada struktur ekonomi dan sosial koloni. Bertahun-tahun sebelum perdagangan budak Amerika Utara dimulai, lebih banyak budak telah dibawa ke Brasil daripada yang pernah dibawa ke Amerika Utara. Diperkirakan sekitar 35% dari semua orang Afrika yang ditangkap dalam perdagangan budak Atlantik dikirim ke Brasil. Oleh karena itu,
kerajaan Portugis begitu gigih berusaha untuk menaklukkan kerajaan Dongo serta suku-suku tetangganya. Karena kecerdasan dan keberaniannya, Singa menjadi anak favorit ayahnya. Sebagai seorang gadis muda, ayah Singa yaitu sang raja mengajarinya bagaimana menjadi seorang pemimpin sejati. Oleh sebab itu, Singa akrab dengan pertemuan-pertemuan pemerintahan, baik itu pertemuan anggota Dewan Hukum maupun menghadiri pertemuan ritual-ritual penting. Selain itu, dia juga ikut berperang bersama ayahnya, dan tentu saja dia bertarung seperti layaknya seorang pejuang. Dia juga diajari berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Portugis. Semua pengalaman ini akan sangat berguna di kehidupan dia selanjutnya. Setelah bertahun-tahun berkonflik dengan Portugis dan terlepas dengan upaya terbaiknya untuk menangani krisis, ayah Singa meninggal pada tahun 1617. Saudara laki-lakinya yaitu Banji mengambil alih posisi raja. Sayangnya kehebatan dan karisma raja yang baru tidak dapat menggantikan raja lama. Karena akibat serangan Imbanggala dan Portugis, kerajaan Dongo mengalami kerugian besar, sehingga tidak lama kemudian negara itu berada di ambang kehancuran. Di tengah situasi tersebut, Singa ditunjuk sebagai diplomat dan diminta oleh kakaknya untuk merundingkan gencatan senjata dengan Portugis. Meskipun diketahui hubungan Singa dengan kakaknya kurang begitu baik, Singa menerima tugas tersebut dan melihatnya sebagai peluang untuk membantu orang-orangnya dan meningkatkan posisinya. Pertemuan ini menjadi kali pertama Singa menunjukkan kekuatan diplomasinya. Menurut sejarawan, dalam pertemuan tersebut, Singa tidak diberi kursi dengan tujuan untuk merendahkannya. Agar tidak diremehkan oleh gubernur Portugis, Singa meminta pembantunya untuk membungkuk dan menjadi kursi baginya, agar dia bisa duduk dan berbicara langsung dengan para pria Portugis itu. Hal ini memberinya posisi yang setara selama negosiasi dan menggambarkan keahliannya dalam mempertahankan statusnya. Kemampuan Singa dalam berdiskusi dan kemampuan berbahasanya diapresiasi oleh pihak lawan. Dan dia berhasil mendapatkan perjanjian damai dengan Portugis, dan kemerdekaan Dongo diakui oleh mereka. Juga sebuah benteng Portugis di dekatnya dievakuasi, dan beberapa kepala suku yang telah menjadi bawahan Portugis dibebaskan. Sedangkan di pihaknya, dia setuju untuk sementara waktu membuka negaranya bagi misionaris dan pedagang, sehingga bisa tetap menjadi jalur perdagangan Portugis. Setelah kesepakatan perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, atas keinginan pemerintah Portugis, Singa diminta untuk tinggal sementara waktu bersama dengan mereka. Hal ini yang membuatnya memutuskan untuk dibaptis dan menerima kekristenan. Dia dibaptis oleh Correa de Sousa, yang merupakan gubernur Portugis, sebagai seorang Katolik. Nama Kristennya adalah Dona Ana de Sousa, yang diambil dari nama gubernur Portugis. Penginjilannya dianggap sebagai langkah politik yang memperkuat posisinya selama negosiasi. Dia juga beralasan bahwa tujuannya akan mengarahkan kerajaannya menuju perkembangan ilmiah, dan dia berhasil mendapatkan perjanjian damai dengan Portugis. Namun demikian, ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama itu dilanggar Portugis, hanya setelah perjanjian itu berjalan 1 tahun. Dalam situasi seperti itu, Ngola Banji muncul sebagai penguasa yang tidak kompeten, yang tidak bisa membela rakyatnya. Dia mengobarkan bendera perang melawan Portugis, tetapi mengalami kekalahan lagi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa setelah mengalami kekalahan, dia melarikan diri dari wilayah tersebut. Sementara yang lain beranggapan dia diracuni oleh Singa karena hubungan mereka yang tegang dan tidak akur. Bertahun-tahun sebelumnya, dia telah mensterilkan Singa dengan tujuan agar Singa tidak bisa mempunyai anak yang dia khawatirkan bisa merebut kekuasaannya. Kematian Ngola Banji pada tahun 1624 membuat Singa naik tahta menjadi ratu di kerajaan Dongo. Singa terpilih menjadi penguasa Dongo dan bergelar Ngola Singa Banji. Perlu dicatat, pada masa itu
tidak lazim seorang wanita akan dipilih sebagai raja, sehingga naiknya Singa ke tampuk kekuasaan sebagai pemimpin wanita dianggap luar biasa dan revolusioner. Singa terbukti sebagai pemimpin politik yang tajam dan cerdas. Dia mendeklarasikan kerajaannya sebagai negara yang merdeka dan terus menolak penjajahan Portugis. Setelah menerima jabatan tersebut, ia terus melakukan peperangan terhadap Portugis untuk mempertahankan kedudukan dan wilayahnya. Singa menyadari betapa berat tugasnya dalam menghadapi banyaknya masalah dan konflik yang sedang berlangsung di negaranya, dan berharap dapat memperbaiki keadaan untuknya dan orang-orangnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri perang dengan Portugis, mendapatkan pengakuan diplomatik lebih lanjut, dan terakhir, membangun hubungan perdagangan yang menguntungkan antara kerajaannya dan negara-negara Eropa lainnya. Pada akhirnya, perjanjian damai kedua ditandatangani dengan Portugis. Namun kali ini, dia dipaksa untuk memberi mereka kebebasan yang lebih besar ketika melakukan kegiatan perdagangan budak serta pekerjaan misionaris di Ngondo. Tetapi Singa menolaknya. Kekuatan Singa dalam berpolitik serta berperang membuat Portugis harus mencari cara lain untuk menundukkannya. Karena gagalnya negosiasi, akhirnya Portugal menyerang Ngondo pada tahun 1626 dan mulai membantu faksi pemberontak untuk melemahkannya. Portugis juga menggunakan taktik propaganda dengan mengatakan bahwa Singa tidak cocok menjabat sebagai pemimpin karena ia adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, atas desakan Portugis diangkatlah raja baru sebagai raja boneka mereka yang disebut Harry Kilwenghi, yang menentang seorang wanita yang dianggap tidak pantas untuk memerintah. Ia juga mendapat dukungan dari beberapa bangsawan Dongo yang tidak setuju dipimpin oleh seorang wanita. Dukungan politik Portugis yang besar dalam kerajaan membuat Singa terpaksa mengasingkan diri ke kerajaan Matamba dan mencari cara lain. Singa kemudian beralih aliansi, yakni dengan Imanggala, kelompok perusuh di sekitar kerajaan Matamba. Hal ini dilakukannya untuk memperkuat posisinya di Matamba, sehingga dia bersekutu dengan orang-orang kelompok pejuang Imanggala. Dan bahkan, dia menikah dengan pemimpin mereka sekitar tahun 1629. Dengan bergabung dengan kelompok pejuang Imanggala, dia berharap bisa mendapatkan kembali tatanya di Dongo dengan bantuan mereka. Singa juga memutuskan bahwa dia perlu menaklukkan kerajaan Matamba. Singa pun mulai menjalin dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dengan ikatan pernikahan, Singa menarik kekuatan militer Imanggala dan mengajarkan taktik dan ilmu sihir Imanggala pada para pengikutnya. Matamba adalah salah satu dari sedikit tempat di wilayah yang memiliki sejarah pemerintahan perempuan. Itu juga merupakan negara perdagangan budak Afrika utama di wilayah Luanda. Aliansi pernikahannya membantunya menaklukkan wilayah Matamba, di mana dia memerintah sebagai ratu. Setelah itu, dia menyuruh orang Imanggala melatih penduduk setempat dalam perang gerilya dan membantunya dalam menciptakan milisi lokal. Dalam berbagai kesempatan, Portugis berusaha menangkapnya hidup atau mati. Tetapi berkat taktik sekutunya, terutama kelompok pejuang Imanggala, rencana mereka dapat digagalkan. Namun sayang, kedua aliansi ini pecah. Dia dikhianati oleh mantan sekutunya. Di pertengahan jalan, Imanggala justru memilih bersekutu dengan Portugis. Pada tahun 1635, pasukan perlawanan telah diorganisir oleh Singa. Dia mulai merekrut tentara bayaran, budak yang melarikan diri, dan tentara Afrika yang telah dilatih oleh Portugis. Prajurit-prajurit ini dipilih secara khusus agar mereka dapat menembus tentara Portugis dan menyerang mereka dari dalam. Keterampilan kepemimpinan Singa sedemikian cerdas dan cerdik, sehingga dia mendapatkan rasa hormat dari orang-orangnya di Dongo dan bisa mempengaruhi mereka meskipun dia diasingkan. Setelah menyaksikan kesetiaan pasukannya, banyak tentara Afrika di Kesatuan Tentara Portugis pergi.
Menurut sejarawan, dia selalu menghasut pemberontakan pada orang-orang, sehingga mereka dapat menghalangi upaya perluasan wilayah yang dilakukan oleh Portugis. Taktik perang yang dibuatnya ini sangat efektif dan dapat mencegah penjajah Portugis untuk memperluas wilayahnya di kerajaan-kerajaan Afrika. Pada akhir tahun 1640, Singa berhasil menaklukkan Matamba dan membangun kerajaan Matamba hingga menjadi salah satu kerajaan terkuat di Afrika. Untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengembangkan wilayahnya ke daerah jajahan Portugis dengan menahan jalur perdagangan ke Matamba dan menyerang Henry Egulinji. Kekuasaan daerah Luanda kembali ke tangan Singa dan wilayah kekuasaannya bertambah besar. Selanjutnya, Singa mengirim duta besar dan surat ke Afrika Tengah dan Barat untuk merekrut lebih banyak pejuang. Dia terbukti sebagai diplomat yang efektif dari tahun 1641 hingga tahun 1648, menjalin hubungan dengan Belanda yang menciptakan aliansi Afrika Eropa pertama. Dia tahu aliansi diperlukan untuk mengalahkan musuhnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan kembali kerajaan Dongo. Selain itu, mengembangkan ikatan yang kuat dengan Belanda tidak hanya akan membantu melawan Singa dalam perangnya melawan Portugis, tetapi juga bermanfaat untuk alasan komersial dan politik. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Portugis dari Angola selamanya dan menjadikan Belanda sebagai kekuatan perdagangan Eropa di pesisir. Singa bukan hanya penguasa yang kuat, tetapi juga ahli strategi politik. Dia menyadari bahwa banyak lawannya melihat dia sebagai penguasa yang lemah karena dia perempuan. Dan ini adalah salah satu penyebab kejatuhannya di Dongo ke Henry Egulinji. Karena itu, dia mulai melakukan perilaku layaknya seorang pria untuk tampil sebagai pemimpin yang kuat, seperti menggunakan senjata dan memimpin pasukannya ke medan perang. Sekutu Belandanya juga mengatakan bahwa dia mengenakan pakaian pria dan tertarik pada seni bela diri. Dari tahun 1641 hingga tahun 1647, Singa dan pasukannya membuat serangkaian kemajuan ke kerajaan Dongo dan merebut kembali wilayah yang hilang. Namun dia juga menderita kerugian di tangan Portugis dan terpaksa mundur dalam berbagai kesempatan. Pada tahun 1648, lebih banyak masalah muncul karena kedatangan pasukan Portugis dari koloni Brasil. Bala bantuan baru sangat kuat dan mengusir Belanda dari Luanda. Pengusiran Belanda membuat Singa kehilangan sekutu terkuatnya. Terlepas dari posisi yang sulit ini, Singa tidak mengakui kekalahan dan sekali lagi mulai menegosiasikan persyaratan damai dengan Portugis. Selama negosiasi, menjadi jelas bahwa Portugis tidak dapat disingkirkan dari Luanda. Karena kegagalan negosiasi, Singa dengan terpaksa mengakui kedaulatan Portugis atas hal itu. Sebagai Ratu Matamba, Singa mendominasi seluruh wilayah Kimbundu dan terus melawan Portugis selama 20 tahun berikutnya dengan menggunakan taktik perang gerilya. Kerajaannya menjadi tempat perlindungan bagi budak yang melarikan diri, dan dia terus memperluas perbatasan dengan kontrolnya. Pada tahun 1656, ia menandatangani perjanjian damai dengan gubernur Angola Portugis dan masuk kembali ke Katolik. Tahun berikutnya, Portugis mengembalikan Dongo kepada pemimpinnya yang sah, yaitu Singa. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia meninggalkan kerajaannya dengan damai. Dia meninggal pada tahun 1663 dalam usia sekitar 80 tahun sebagai seorang Katolik. Ranjang kematiannya dikelilingi oleh para penasihat misionaris yang dia hargai dalam 8 tahun terakhir hidupnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Singa telah memilih saudara perempuannya, yaitu Dona Barbara, sebagai penggantinya. Perebutan kekuasaan terjadi untuk suksesi setelah kematiannya. Sayangnya, penguasa baru tidak mampu melawan upaya pendudukan oleh pasukan Portugis. Dan pada tahun 1671,
Dongo menjadi bagian dari Angola Portugis. Selama masa pemerintahan dan hidupnya, dia menentang perdagangan budak di Afrika dan mengganggunya dengan banyak cara. Inilah salah satu alasan utama mengapa perdagangan budak tidak berkembang selama masa hidupnya. Namun setelah itu, perdagangan budak mengalami ekspansi besar-besaran. Portugis akan mempertahankan kendali mereka atas wilayah ini selama 300 tahun ke depan. Baru setelah tuntutan global untuk dekolonisasi benua Afrika dan perang kemerdekaan Angola, Portugis akhirnya menjadikan Angola negara merdeka pada tanggal 11 November tahun 1975. Saat ini Ratu Zinga dianggap sebagai ibu pendiri Angola dan sangat dihormati. Terlepas dari kebangkitan dan pencapaian revolusionernya di benua Afrika, dia telah difitnah oleh para penulis Eropa. Para penulis Portugis menganggapnya sebagai ratu hitam dan menggambarkannya sebagai orang biadab yang tidak beradab, yang memiliki kualitas terburuk dari kaum wanita. Fitnahnya terus berlanjut, hingga diterbitkannya biografi semi-historis yang berjudul Singa Reine de Angola atau Singa Queen of Angola dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Jean-Louis Catillon pada tahun 1770. Setelah publikasi ini, prestasinya sebagai pemimpin, negosiator, dan pejuang Afrika diakui. Kontribusinya untuk benua Afrika, perannya dalam melawan invasi asing, dan berjuang untuk kemerdekaan Angola digambarkan sepanjang sejarah. Dia menentang gagasan konvensional tentang wanita dan merupakan inspirasi bagi feminis Afrika, dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah layak Ratu Zinga disebut sebagai pahlawan Afrika? Saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi saya tentang kisah ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.